Ya, kita tiba di segmen akhir dari Dialog Jurnal Pagi mengenai rencana revisi undang-undang untuk melemahkan KPK. Nah, bersama masih Pak Abdullah dengan Pak Nasir di ujung telepon. Pak Nasir. Ya. Iya, mengenai penyadapan nih memang yang salah satu yang seru dari KPK. Wewenang penyadapan kan hanya KPK saja yang diaudit ya Pak ya. Mengenai kepolisian, kejaksaan, lembaga negara lainnya yang punya wewenang penyadapan, apakah akan direvisi juga gitu mungkin? Oh ya tentu saja. Jadi kalau nanti ada undang-undang khusus tentang penyadapan, maka itu menjadi leg spesialis. Sehingga kemudian aturan penyadapan yang ada di BNN, ya misalnya, kemudian di kejaksaan, di kepolisian, di KPK atau di BIN, ya itu juga kan harus diaudit, ya. Kita kan baru juga disuguhi informasi beberapa waktu lalu di mana di Amerika juga soal penyadapan ini kemudian dihentikan, ya, undang-undangnya sudah tidak diberlakukan lagi, ya kan, masalah penyadapan ini, ya meskipun berbeda konteksnya, tapi paling tidak ini ada hal yang perlu diatur, ya, soal penyadapan di negeri kita ini, gitu. Jadi itu. Pak Abdullah, pemerintah apakah harus mengkaji ulang saat dilakukan pembahasan bersama dengan DPR di parlemen menurut Anda? Ya itu kan mereka yang menurut Undang-Undang Dasar 45 yang membentuk undang-undang itu kan pemerintah dengan DPR. Ya. Cuma saya menyarankan supaya mereka yang menjadi pasiennya itu dilibatkan. Artinya pemerintah dengan DPR ketika membahas Undang-Undang KPK itu KPK juga dilibatkan dan kalau tidak maka kan yang punya diri itu KPK. Nah kemarin ada langkah positif dilakukan oleh Komisi 3 mengundang KPK untuk melakukan pertemuan itu satu. Yang kedua bahwa Undang-Undang KPK dan hasil penelitian saya itu menunjukkan bahwa memang perlu disempurnakan. Misalnya tentang pasal 39, pasal 43, pasal 45 Undang-Undang KPK soal penyelidik dan penyidik. Sebab kasus terakhir pra-peradilan Hadi Purnomo itu memenangkan Hadi Purnomo karena dianggap KPK tidak berwenang untuk mengangkat penyidik sendiri. Padahal kalau kita baca di PP tentang KUHP pasal 17 itu menjelaskan bahwa sebenarnya bisa lembaga-lembaga yang punya undang-undang khusus tentang itu bisa. Nah, tapi supaya tidak lagi confuse atau salah tafsir, maka saya berharap undang-undang itu diamandemen disebutkan tegas bahwa KPK berwenang untuk merekrut penyidik penuntut sendiri di luar kepolisian, kejaksaan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, saya menggarisbawahi pernyataan Pak Nasir Jamil tadi bahwa sebagus apapun undang-undang bergantung pada penegak hukumnya, eksekutifnya, sekuturnya pelaksana. Karena itu maka untuk KPK persoalannya itu kan di pansel dengan di DPR. Jadi karena itu selalu saya teriak di mana-mana bahwa pansel itu harus beda-beda tipis dengan malaikat. Sudah itu kemudian kalau mereka pilih yang terbaik, maka di DPR memilih apapun itu sudah. Sebab kita bisa mengerti bahwa DPR itu lembaga politik. Kepentingan politik tidak bisa dihindari. Tapi kalau misalnya pansel sudah datangkan 10 orang terbaik, maka kemudian DPR mau buat apapun yang terpilih itu 5 terbaik. Yang terjadi selama ini kan kalau mau dipersalahkan ada abuse of power beberapa individu di KPK kan yang memilih DPR kan. DPR juga seperti itu balik lagi. Nah, boleh untuk closing statement silakan Pak Nasir 30 detik saja. Ya, jadi kita harap ya soal kualitas penegak hukum ya tentu DPR kan menerima umpan dari pansel. Jadi kalau semuanya the best ya siapapun yang dipilih pasti akan the best ya. Jadi yang kalau misalnya masuk sampah keluar juga akan sampah. Ya kita berharaplah pemerintah dan DPR bisa menyampaikan informasi yang terang benderang, yang jujur kepada masyarakat bahwa kita sedang memperbaiki aturan hukum kita terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga ke depan makin banyak uang negara yang bisa kita selamatkan sehingga kesejahteraan masyarakat bisa kita hadirkan. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Mungkin closing statement 30 detik. Ya, saya kira kita kembalikan kepada masyarakat sehingga ketika DPR mengambil apapun mereka harus ingat bahwa mereka bukan lagi wakil praksi tapi wakil rakyat sehingga kepentingan rakyat menjadi orientasi pertama. Begitu juga pansel dan pemerintah. Iya, jadi harus duduk bareng ya pemerintah, DPR, KPK semuanya supaya memang ini bisa lebih baik, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Abdullah, terima kasih Pak Nasir sudah bergabung dengan kami di ujung telepon. Demikian dialog Jurnal Pagi kita membahas mengenai rencana revisi undang-undang untuk melemahkan KPK. Tetaplah bersama kami akan segera kembali.